Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar mengenai komponen komputer ya. Mungkin minggu kemarin udah ada yang belajar juga ya tentang komponen komputer, dan juga ada beberapa juga yang belum belajar mengenai komponen ini. Jadi yang udah kita ulang, mungkin yang belum kita belajar bareng-bareng ya. Langsung aja ya. Nah, yang itu ada hardware. Hardware pada sistem komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu ada proses unit, output unit, dan input unit. Nah, proses unit itu fungsinya untuk proses perhitungan logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, dan juga mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Nah, perangkat ini berupa biasanya prosesor dan chipset yang biasanya ada di motherboard buat ngeproses semua input dan output. Nah, komponen utama processing unit itu ada 3. Yang pertama ada arithmetic dan logic unit, ada control unit, dan ketiga ada main memory. Nah, yang ketiga itu main memory dibagi menjadi 2, ada ROM dan juga ada RAM. ROM itu read only memory, dan RAM down access memory. Yang kedua ada output unit. Nah, output ini fungsinya menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. Nah, contohnya itu kayak monitor, printer, proyektor, dan speaker. Nah, kenapa disebut output? Karena monitor itu mengeluarkan sebuah display misalnya. Itu karena output dari prosesnya. Dan yang ketiga ada input. Nah, input ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, contohnya itu seperti keyboard, mouse, storage, dan juga scanner. Nah, di atas ini ada gambar mekanisme sistem bekerja dari mulai di input, diproses, dan kemudian output. Nah, untuk contoh keyboard nih ya. Misalnya kita nge-input keyboard mencet huruf A. Nah, itu diproses, kemudian masuk ke arithmetic logic unit untuk diproses oleh si prosesornya. Kemudian ke main memory untuk datanya disimpan. Kemudian di control unit untuk nanti dikeluarkan ke monitor ya, untuk menjadi output, kemudian kembali lagi ke proses dan output. Nah, nanti keluar huruf apa yang kita ketik dari si keyboard itu. Mekanismenya itu ke sini, ke proses di arithmetical unit, terus ke main memory, ke CU, balik lagi ke main memory, ke arithmetic, diproses, kemudian dikeluarkan berupa output. Nah, kemudian ada hardware pada komputer ya. Nah, hardware pada komputer itu dibagi menjadi 5 pokok. Yang pertama itu ada motherboard, yang kedua ada CPU, yang keempat memori, yang ketiga memori, keempat power supply, dan kelima itu ada casing. Nah, yang pertama itu ada motherboard ya. Motherboard itu papan rangkaian utama pada komputer yang fungsinya itu untuk dari semua komponen komputer termasuk CMOS. Nah, CMOS itu artinya kepanjangan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, itu tuh penyimpanan beberapa informasi ketika komputer dimatikan, seperti jam pada sistem. Nah, kan kalau jam itu komponen CMOS. Nah, di sini ada gambarnya, gambar dari komponen-komponen komputer. Nah, yang di nomor 1 ini dinamain soket prosesor. Soket prosesor itu biasanya buat nyimpen prosesor. Nah, si prosesor itu biasanya dikasih pasta sama dikasih heatsink buat pendinginnya. Nah, kemudian ada di nomor 2 itu ada slot memori ya. Slot memori itu untuk menyimpan memori, biasanya nyimpan memori RAM. Nah, kemudian ada North Bridge di nomor 3. Nah, North Bridge itu untuk menjembatani arus data di sekitar main memori. Jadi semua data tuh nggak langsung ke prosesor, nggak langsung diproses, tapi ke jembatan dulu. Kan ada 2 ya. Yang pertama di nomor 3 ada North Bridge, dan nomor 4 itu ada South Bridge. Nah, untuk data dari nomor-nomor yang lain itu nggak langsung diproses ke prosesor, tapi ke jembatan dulu ke nomor 4 dan nomor 3 ke South Bridge dan North Bridge dulu, dan kemudian bisa diproses ke prosesor.
Kemudian di nomor 5 itu ada slot PCI Express ya. PCI Express itu biasanya untuk menyimpan VGA, video graphic adapter. Nah itu tuh khusus ya untuk VGA. Nah, untuk pasang VGA generasi terbaru ya biasanya karena kecepatannya itu lebih cepat dibanding yang nomor 6, sedangkan nomor 6 itu namanya slot PCI Express X1. Nah, bedanya itu hanya kecepatan. Biasanya yang sekarang yang terbaru itu lebih dipakainya yang nomor 5 yaitu slot PCI Express X16. Kalau yang nomor 6 itu digunakannya waktu dulu gitu. Karena sekarang udah jarang dipakai ya karena kecepatannya lambat kalau nomor 6 itu dibandingkan nomor 5. Nah, kemudian ada nomor 7 ya. Nomor 7 itu slot AGP namanya. Slot AGP itu slot khusus untuk pasang kartu VGA sebelum adanya PCI Express. Nah, ini lebih dulu lagi sebelum adanya nomor 5 dan nomor 6. Nah, si VGA itu disimpannya di nomor 7 di slot AGP namanya. Seperti itu. Dan nomor 8. Nah, nomor 8 ini slot PCI. Slot PCI ini umumnya digunakan untuk masang kartu atau kartu tambahan. Kecepatannya lebih pelan dibandingkan slot AGP karena dulu cuma ada AGP sama PCI ya karena kecepatannya lebih lambat, dan sekarang ada yang terbaru yaitu PCI Express dan lebih baru ada Express X16. Jadi nomor 7 sama nomor 8 itu untuk sekarang udah jarang digunakan karena kecepatannya yang lebih cepat dibandingkan yang 5 dan 6. Kemudian ada nomor 9. Nah, nomor 9 itu namanya BIOS. BIOS itu Basic Input Output System. Nah, jadi semua input output tuh sistemnya ada di BIOS buat diproses ke prosesor. Nah, kemudian ada nomor 10 itu baterai CMOS. Nah, baterai ini untuk memberikan daya pada BIOS biar si BIOSnya bisa bekerja pakai baterai CMOS namanya. Kemudian ada nomor 11 port SATA. Nah, port SATA ini antar muka untuk menyimpan penyimpanan generasi terbaru. Nah, biasanya di hard disk atau penyimpanan yang lain ya. Nah, portnya itu SATA, si colokannya SATA, dan juga ada port IDE. Nah, port IDE ini generasinya sebelum SATA. Jadi si kabelnya itu ini lebih gepeng dan lebih lebar. Kalau IDE, kalau SATA kan kecil ya bentuknya. Nah, kalau IDE ini lebih lebar bentuknya. Tapi sekarang udah jarang digunain. Kalau komputer zaman dulu biasanya menggunakan port IDE buat dimasukin ke hard disk. Dan juga ada port floppy disk. Nah, port floppy disk ini digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot kayak disket atau floppy disk. Itu dulu ya, disket floppy disk. Kalau untuk sekarang udah jarang ya yang masih punya disket sama floppy disk karena udah ada hard disk ya. Jadi jarang digunakan port floppy disk juga. Kemudian ada port power. Nah, port power ini buat memberikan daya kepada sistem komputer. Jadi biar si komputernya itu bisa nyala. Ada di port power. Nah, kemudian di 15 itu ada back panel. Nah, back panel ini kumpulan port yang di belakang casing biasanya simpennya. Nah, itu buat ngubungin kayak nomor 16, nomor 17. Itu kayak buat ngubungin port mouse, buat keyboard. Di nomor 16 kan buat mouse, buat keyboard. Nah, itu warnanya kan beda ya. Jangan sampai salah nyalain, jangan sampai salah nyolokin mas maksudnya. Karena kalau yang keyboard dimasukin ke nomor 16 itu nggak akan jalan. Tapi kalau yang motherboard sekarang itu biasanya udah digabungin, port mouse sama keyboardnya udah digabungin jadi satu. Jadi warnanya ada sama, jadi ada dua gitu, atas bawah. Beda-beda warnanya. Kemudian di nomor 18 ada port paralel. Nah, port paralel katanya adalah biasanya digunakan untuk printer sebelum adanya USB. Nah, dulu itu kan sekarang kok printer udah pakai USB. Nah, sekarang waktu dulu mah belum. Nah, biasanya printer itu dipasang ke nomor 18 port paralel. Kemudian ada nomor 19 namanya port serial ya. Nah, port serial ini biasanya digunakan untuk data serial. Namun jarang digunakan biasanya buat VGA nih. Kalau sekarang buat ngedisplay ke monitor. Nah, biasanya pakai port serial. Kemudian ada port SPDIF nomor 20 ya. Itu tuh biasanya digunakan untuk audio home theater, audio yang besar, speaker yang besar untuk digunakan ke komputer. Kemudian ada 21
yaitu port fireware. Nah, port fireware ini biasanya digunakan untuk peralatan eksternal kecepatan tinggi kayak streaming video atau capture video. Nah, biasanya kalau streaming itu pakai colokan ke port fireware, yaitu yang di nomor 21 buat streaming video. Kemudian ada 22 yaitu port RJ45. Nah, ini RJ45 itu biasanya digunakan untuk kabelan. Nah, biasanya colokin ke sini si kabelannya ke port RJ45. Dan kemudian di nomor 23 itu ada port USB. Ya, port USB ini untuk masukin USB yang colokannya kayak flash disk ataupun hardware yang lainnya yang bentuknya port USB. Nah, port USB itu ada 2.0 dan ada 3.0. Nah, bedanya itu kalau yang 3.0 biasanya warnanya warna biru colokannya. Kalau yang 2.0 biasanya warna putih atau warna hitam. Kayak itu. Kemudian ada 24 yaitu port audio. Biasa untuk buat speaker ataupun mikrofon ya. Biar ada suaranya ke komputer. Nah, itu komponennya. Kemudian di motherboard juga kan ada tadi VGA ya. Biasanya dipasang di slot PCI Express. Nah, VGA ini fungsinya untuk melakukan pemrosesan video dan menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Nah, VGA juga punya prosesor dan juga punya RAM. Ya, namanya yaitu GPU atau Graphic Processing Unit, dan RAM-nya itu namanya VRAM atau video RAM. Nah, VGA ini dikhususkan untuk menampilkan video atau display ke monitor. Nah, di dalamnya juga sama, ada kayak BIOS kayak gitu. Kayak ada proses, ada RAM-nya ada gitu. Sama kayak motherboard tapi dikhususkan untuk video. Nah, seperti ini ya gambarnya. Contoh dari VGA. Nah, kemudian di motherboard juga ada yang namanya additional card ya, kayak gini. Additional card itu kartu tambahan atau slot tambahan. Nah, ini ada network interface card atau disingkat NIC. Nah, sering disebut juga LAN atau local area network. Nah, kartu ini biasanya dihubungkan ke komputer untuk sebuah jaringan, biar ada jaringan ke komputernya, biar ada internet, menghubungkan internet baik yang itu pakai kabel ataupun yang wireless gitu, hubungan ke komputer. Nah, kemudian selanjutnya ada CPU cooler. Nah, CPU cooler ini pendingin buat si prosesor. Nah, dibagi menjadi 3. Itu buat mendinginkan prosesor agar tidak terlalu panas. Nah, contohnya itu ada yang pertama ya, sebelah kiri. Nah, gambar yang ini tuh heatsinknya itu mengandalkan udara. Jadi, kalau yang ini, nah ini heatsinknya aja. Mendinginkan memakai heatsink aja. Kemudian yang 3 ada pakai water cooler ya. Ini namanya pakai sebuah cairan untuk mendinginkan prosesornya. Kemudian yang kedua ada CPU ya, Central Processing Unit. Nah, CPU ini komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan. Nah, komponen terpenting dari sistem komputer dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama itu ada ALU ya, Arithmetic and Logic Unit. Tugasnya itu untuk mengolah data. Kemudian ada Control Unit. Tugasnya itu untuk mengontrol operasi CPU dan keseluruhan kontrol komputer. Kemudian ada register. Nah, register itu media penyimpanan yang ada di prosesor untuk proses pengolahan data atau data yang akan diolah. Kemudian ada CPU interkoneksi, yaitu sistem koneksi yang ada di internal, yang ada di dalam prosesor. Nah, seperti ini ya mekanismenya. Jadi semua kontrol bus, data bus, address bus. Nah, ini bus itu adalah suatu koneksi antar koneksi yang menghubungkan jalur di dalam proses. Ini ada control unit, ada register, dan ada juga ALO ya. Nah, ini dihubungkan memakai sistem bus, yaitu jalur yang bisa menghubungkan CPU ini. Nah, CPU itu ada contohnya ini ya, prosesor Intel ya, yang generasi pertama itu dibuat tahun 1971, yaitu namanya Intel 4004. Dan generasi kedua itu ada tahun 72, dan generasi ketiga ada tahun 74. Nah, kemudian sampai sekarang ada sampai generasi terbaru ya, Intel itu generasi kebarunya itu ada Intel Core
i9 ya, 9. Nah, itu tahun 2017. Tapi kalau sekarang tahun 2020 biasanya ada generasinya di bawahnya. Core i9 generasi ke berapa? Kalau sekarang udah sampai generasi ke 10, mungkin ada yang generasi ke 7, ke 5, ke 8 gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya. Dan ada prosesor AMD ya. Di sini ada tahun pertama dibuatnya itu tahun 1975. Namanya itu AMD AM9080. Dan juga ada tahun 982 itu generasi keduanya, dan tahun 84 generasi ketiga dari AMD. Kemudian di sini ada prosesor AMD generasi terbaru yaitu AMD Ryzen 9. Nah, itu dikeluarin tahun kemarin, tahun 2019. Ini contoh-contoh prosesor, itu ada AMD dan Intel contohnya. Dan kemudian ketiga itu ada memori ya. Memori ini yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Nah, RAM ini ditemukannya oleh Robert Dennard tahunnya 60-an, pada tahun 1960-an pertama kali ada RAM. Nah, RAM ini dapat menyimpan data yang bersifatnya volatil atau bersifat sementara, karena RAM itu bisa menyimpan data kalau ada listrik. Kalau misalnya listriknya nggak ada, ya RAM-nya nggak akan bisa menyimpan data, jadi kosong aja si RAM-nya. Kalau ada listrik baru si RAM-nya bisa menyimpan data. Nah, baru ini ada tipe-tipe RAM-nya ada 4. Yang pertama ada SRAM, DRAM, NVRAM, dan DDR-RAM. Nah, yang RAM-RAM terbaru ini kayak contoh di gambar itu DDR-RAM. Nah, DDR-RAM juga sekarang ada DDR2, DDR3, dan DDR4. Nah, yang ngebedainnya itu biasanya garis tengah yang ada di RAM-nya. Kalau DDR4 biasanya lebih ke tengah dibandingkan DDR3 dan DDR2. Gitu. Kemudian ada ROM, Read Only Memory. Nah, perangkat prosesor ini terdapat di dalam prosesor yang isinya program dan nggak dapat diubah karena sifatnya permanen. Nah, ini biasanya digunakan untuk penyimpanan BIOS atau Basic Input Output System. Nah, biasanya bentuknya ditemukan dalam bentuk IC atau Integrated Circuit. Nah, kayak contoh di gambar ya. Nah, biasanya si ROM ini nggak bisa diubah atau diapa-apain karena sifatnya permanen. Karena di dalamnya itu menyimpan input output sistem yang sifatnya nggak bisa diubah gitu. Udah mutlak jadi isinya tuh. Kemudian ada hard disk ya, atau hard disk drive HDD disingkatnya. Nah, hard disk drive ini merupakan media penyimpanan yang diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM. Nah, IBM itu kemarin kan pernah disebut ya, IBM itu suatu perusahaan yang ngebuat komputer pertama kali waktu dulu. Nah, yang ngebuat hard disk drive ini salah satu insinyur IBM, yaitu namanya Renald Johnson tahun 1956 menggunakan kabel IDE atau Integrated Drive Electronic. Nah, kabel IDE ini yang sebelah kiri gambarnya, kabel IDE. Nah, kalau yang sekarang itu biasanya menggunakan teknologi yang namanya kabel SATA 2 sekarang, Serial Advanced Technology Attachment, yang sebelah kanan contohnya itu port SATA 2. Dan kemudian ada optical disk ya. Nah, optical disk juga ini sering disebut CD-ROM atau compact disk read only memory atau DVD. Nah, yang ngebedain CD-ROM sama DVD-ROM itu penyimpanannya. Kalau DVD biasanya penyimpanannya lebih besar dibandingkan CD-ROM. Nah, waktu dulu kalau CD-ROM itu sifatnya cuma ngebaca doang, ngebaca data. Terus si datanya itu nggak bisa diubah. Kalau kita sekali masukin data ke CD-ROM, terus datanya cuma bisa dibaca aja, nggak bisa ditulis ulang gitu. Tapi sekarang ada yang namanya CDRW, yaitu Compact Disc Rewrite. Nah, rewrite ini bisa ditulis ulang kalau kita udah masukin data ke CD. Nah, si datanya itu bisa diedit atau ditulis ulang. Nah, itu pakai CD-nya itu CD-RW, bukan CD-ROM. Kalau CD-ROM itu atau CDR ya biasanya, itu cuma bisa ngebaca doang. Jadi nggak bisa diedit nanti si datanya kalau udah dimasukin. Begitu juga DVD RW ya. Cuman beda kapasitasnya aja, CD sama DVD. Kemudian ada USB flash disk. Nah, USB flash disk ini penyimpanan
yang bentuknya kecil, pakai portnya port USB. Nah, di gambar ini USB-nya USB 2.0 karena colokan si portnya itu warna hitam. Nah, biasanya kan kalau yang 3.0 warnanya biru, warna si ininya di portnya. Ini kalau yang 2.0 warna hitam, kalau nggak warna putih. Biasanya ini kapasitasnya lumayan gede, bisa sampai 100 giga ke atas ya. Mulai dari 2 giga, 4 giga bisa hingga ke 100 giga lebih. Kemudian yang keempat itu ada power supply unit atau PSU. Nah, PSU ini biasanya digunakan untuk sumber listrik bagi semua komponen komputer sehingga bisa menyala. PSU itu jadi sumber listrik bagi semua komponen sehingga bisa menyala. Terus yang terakhir ada casing ya. Nah, casing ini digunakan untuk menyimpan semua komponen komputer. Karena komponen utama itu dimasukkan ke casingnya. Nah, casing ini biasanya terbuat dari seng, plat besi, ataupun aluminium. Nah, biasanya di casing juga sering ditambahin namanya fan atau kipas angin biar suhunya terjaga. Biasanya ada yang, kalau di gambar ini contohnya ada 4 ya yang di bawah. Nah, kalau di komputer lain mungkin ada yang 3 atau 2 si kipasnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai di sini. Pak, Ya, silakan. kalau anak RAM-nya harus gimana, maksimalnya gimana? Gimana ya? Suaranya patah-patah. Kan motherboard ya, motherboard itu kan ternyata RAM, Ya, prosesor tahu maksimal. gimana? Suaranya patah-patah itu RAM. maksimal RAM buat di motherboard. Gimana? Siapa itu teh yang nanya teh? Gimana? Ulangin coba. Coba ulangin pertanyaannya. Siapa tadi teh yang nanya? Kan motherboard ya. Motherboard. Tapi Pak Daniel. Motherboard. Daniel. Ya. Daniel. Ya gimana? Ya, motherboard. Ya. Motherboard. Nah, kan motherboardnya pasti ada kapasitasnya. Apa misalnya RAM-nya DDR3. Nah, DDR3 kan ada beberapa kecepatannya. Tahu maksimalnya ini gimana gitu keterangannya. Oh, biasanya kalau itu mah tergantung si prosesornya juga. Nah kan di motherboard itu biasanya kan ada RAM. Nah RAM-nya itu, slot RAM-nya itu udah ada di sana, ada yang buat DDR3 atau DDR4. Nah bisa dilihat dari si colokannya, kan beda ya di garis tengahnya si RAM-nya itu. Nah untuk kecepatannya itu bisa tergantung si prosesornya juga. Nah si prosesornya itu sanggup ngelakuin berapa kecepatan si RAM-nya itu, bisa dilihat di website resmi si prosesornya, misalnya Intel. Nah, bisa dilihat kita punya Intel Core berapa, misalnya i5. Nah, i5-nya itu sanggup berapa, kecepatannya berapa megahertz si RAM-nya, itu bisa dilihat. Misalnya cuma sanggup DDR4 2166 megahertz gitu. Itu maksimalnya. Kalau di clock atau di overclock itu nggak akan sanggup si prosesornya kayak gitu. Tergantung prosesornya, jadi harus diimbangi. Kalau RAM-nya gitu. makin Makasih, tinggi, prosesornya diimbangi semakin tinggi. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak yang lain? Oh ya, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Yang lainnya ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, ini mungkin ada contoh cara merakit komputer ya, videonya. Bisa kalian simak ya mungkin. Contoh video buat ngerakit komputer. Ada suaranya, perhatikan ya. Itu ada pasta pendingin buat prosesor ya. Biasanya dipasangin ke prosesor biar pendingin, ditempelin sama heatsink di atasnya itu. Kemudian itu ada obeng min buat baut-baut dan obeng plus buat masangin baut-baut di casingnya nanti. Peralatan yang harus disiapin ya. Itu ada kabel pengikat kabel, bahannya itu plastik biar si kabel-kabelnya ntar bisa rapi. Kemudian ada pisau cutter buat ngepotong mungkin. Kemudian itu ada baut casing ya. Biasanya udah dikasih kalau beli casing ataupun motherboard. Nah, ini ada baut motherboardnya. Baut hard disk. Pak, videonya emang patah-patah. Ya, kenapa? Kenapa? Videonya emang patah-patah emang? Enggak sih. Di sini mah lancar. Iya, Pak. Iya, Pak, di Iya, Pak, patah. Mungkin karena koneksinya ya. Kalau enggak bisa dicek di YouTube aja. Ini pakai judul yang ini. Tutorial merakit komputer sampai hidup. Yang mungkin bisa kalian nggak tahu ya cara merakit. Ini contohnya gitu ya videonya. Tapi kalau misalnya kalian kurang jelas bisa lihat aja di YouTube. Kalau nggak nanti Bapak kirim videonya ke KM. Ini ya. Ini mah contohnya aja bisa biar ada bayangan. Nanti dikasih videonya sama Bapak dah. Nah, itu RAM-nya DDR3. Biasanya ada tulisan kau beli RAM di RAM-nya. DDR berapa sama kecepatannya berapa. Itu ada prosesor intercore 2. Kecepatannya 2,7 GHz. Itu ada kabel SATA buat nyolokin ke hard disk. Itu ada heatsink. Heatsinknya itu pakai udara karena ada kipasnya di atas ya. Monitor. Terus ada casing komputer. Yang pertama itu pasang prosesor ke dalam soket prosesornya. Nah, itu dibuka dulu pertama itu pengaitnya. Udah itu nanti dilihat segitiga tuh. Nah, itu buat cara masang prosesornya, baliknya kemana-kemana. Itu ada segitiganya disesuaikan sama di soket prosesornya.
Nah, kalau udah dipasang, terus dimasukin. Terus pasang memori RAM. Biasanya dibedain sama pembatasnya. Udah ada di situnya. Pembatas tengahnya. Tinggal disesuaikan aja kalau mau dimasukin. Pembatasnya tengahnya. Terus masukin, ditekan aja. Terus juga masuk si pengaitnya. Kalau pasang baterai CMOS itu kutub positifnya harus ada di atas, jangan sampai kebalik positif sama negatifnya, ntar nggak bisa nyala buat si BIOSnya. Ini masang heatsink ke motherboard, ke prosesor. Biasanya dikasih pasta dulu, kalau nggak ke heatsinknya bisa langsung ke prosesornya, pasangin pastanya. Terus diputar pakai obeng minus searah jarum jam biar kuat si heatsinknya. Nah si kabel buat isinya itu dicolokin, biasanya ada di samping prosesor deket, jadi mudah ditemukan kalau buat kabel si heatsinknya, gak jauh dari tempat prosesor ada. Kemudian pasang back panel itu tergantung motherboardnya, biasanya udah dikasih. Setiap motherboard biasanya back panel, tergantung tempatnya juga sih, sama casingnya menyesuaikan. Kemudian masang kabel front panel, itu ada audio, ada sini jeleknya, maaf, karena mungkin nanti ya Bapak kasih aja videonya ke kalian ya, perwakilan nanti. Ada yang di grup koor, ada enggak kalian? Siapa yang ada di grup koor? Ada Pak. Ya nanti perwakilannya, koneksinya jelek ya. Nanti Bapak kasih aja videonya ke perwakilannya, nanti kelas 10 RPL 1 sama RPL 2. Perwakilannya di grup koor, ngomongnya siapa, nanti Bapak kasih. Sama yang modul yang kemarin juga ya, yang K3LH sama yang modul sekarang nanti Bapak kasih. Karena udah mungkin ya sekian aja mata pelajaran hari ini ya.
Ada yang ditanyain dulu nggak? Sebelumnya? Sebelum ditutup? Apa? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada tuh. Kalau nggak ada, dicukupkan ya. Sekian mata pelajaran hari ini. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, makasih Pak.